Selamat malam kakak semuanya. Ceritanya akan saya lanjutkan lagi. Dan saya minta maaf ya, ceritanya jeda terlalu lama. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa melanjutkan lagi ceritanya. Dan langsung saja ke cerita selanjutnya. Nenek Lukmantara masih tidak bicara. Awalnya dia telah mencapai kesepakatan dengan wanita tua itu, dan dia berpikir semuanya akan baik-baik saja. Mulai sekarang nona besar itu tidak akan menyerang Yasmin lagi, sedangkan Yasmin akan tinggal di kota Benteng selama sisa hidupnya. Namun Leo ditikam di depan umum ini membuatnya mengerti dia memang tidak berguna seperti perkataan Jason. Keluarga Setiawan bisa mengatakan satu hal di depannya, tapi melakukan hal lain di belakangnya. Jika Yasmin meninggal, apa gunanya membocorkan rahasia yang dia simpan ke publik? Dari awal sampai akhir harapannya adalah Yasmin tumbuh tanpa beban di sisinya. Jason, nenek akan mengatakannya padamu. Tapi apa kamu bisa merahasiakannya dari Yasmin? Nenek tidak ingin kehilangan dia. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia memiliki kehidupan yang sulit. Aku tidak ingin dia menderita. Nenek Lukmantara memandang Jason dengan mata berkaca-kaca. Setelah perkataan ini, apalagi yang tidak dipahami Jason? Nenek, aku mengerti. Dia memegang tangan nenek Lukmantara. Yasmin tidak mengingat apapun. Aku menyelamatkannya dari air. Otaknya terluka, jadi ingatannya masih kacau sampai sekarang. Tapi aku merasa ini sudah cukup. Dengan begitu, dia tidak akan mengingat hal yang menyakitkan itu. Dia memiliki keluarga yang menyayanginya. Dia memiliki kakek nenek yang mencintainya. Nenek Lukmantara memegang erat tangan Jason. Dia bicara sambil menangis. Iya, dia sangat beruntung bertemu denganmu. Kamu mencintainya seperti dia mencintaimu. Jason menepuk punggung nenek Lukmantara. Semakin bertambah usia, semakin takut kehilangan. Jason memahami perasaan nenek Lukmantara. Dia telah kehilangan suami dan hanya memiliki Yasmin. Jika Yasmin juga meninggalkannya, apa yang harus dia lakukan sendirian? Ketika Yasmin kembali, Jason dan nenek Lukmantara telah selesai bicara. Emosi wanita tua itu terus bergejolak. Saat ini dia bersandar di kursi dan tertidur. Kalian turun ke bawah dan makan di mobil. Aku saja yang menjaga Leo, kata Jason pada Yasmin yang membawa makanan. Yasmin mengangguk memberinya satu porsi makanan lalu membawa pergi nenek Lukmantara yang lelah. Dia melihat neneknya kelelahan, makanya mendengarkan Jason. Kalau tidak, dia akan tetap di sini menunggu Leo keluar. Caleb dengan cepat naik ke atas. Jason tidak makan tapi duduk di kursi dengan wajah tegas melihat ke pintu ruang gawat darurat. Pak Jason, Caleb memanggil dengan suara rendah begitu dia sampai di sisinya. Kamu harus menemukan bukti untuk masalah ini. Berapapun biayanya, kamu harus menemukannya untukku. Jason memandang Caleb, matanya tampak sangat suram. Jika mereka tidak menyelidiki dengan jelas masalah penyerangan keluarga Setiawan di stasiun kereta dan membuat keluarga Setiawan membayar perbuatan mereka, keluarga Setiawan akan terus menyerang Yasmin karena rahasia yang nenek Lukmantara simpan. Awalnya hal seperti ini bisa dihindari dengan membawa Yasmin ke rumah keluarga Setiawan untuk menjelaskan dan melakukan tes DNA.
Namun Nenek Lukmantara tidak ingin Yasmin kembali ke keluarga Setiawan, dan Yasmin tidak percaya dirinya ada hubungan dengan keluarga Setiawan. Alasan mengapa Yasmin jatuh ke air dan diselamatkan oleh Nenek Lukmantara mungkin karena perselisihan internal dalam keluarga Setiawan. Dalam situasi ini, apa setelah kembali Yasmin benar-benar bisa hidup dengan baik? Yasmin kembali sama saja masuk ke sarang serigala. Dengan situasi keluarga Setiawan saat ini, sepertinya bisa baik-baik saja karena yang tinggal di sana adalah serigala berbulu domba. Baik, jawab Caleb. Leo menjalani 4 jam operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Jason khawatir penyerangan akan terjadi lagi. Jadi dia mengatur pesawat khusus untuk mengirim Yasmin dan Nenek Lukmantara kembali ke kota benteng terlebih dahulu. Begitu Nenek Lukmantara kembali ke rumah, dia mandi, makan makanan yang dibawa pulang, dan pergi tidur. Di hati Yasmin ada benang kusut mengenai hubungan antara kepergian neneknya ke ibu kota dan keluarga Setiawan. Alasan dia menggabungkan kedua hal ini adalah karena putri keluarga Setiawan yang baru kembali mengincarnya, yang menyebabkan nenek pergi ke ibu kota. Lalu kejadian ini terjadi. Saat dia memikirkan hal ini, Luna menelpon. Yasmin menekan tombol jawab. Dia bersandar di kursinya dan bertanya dengan suara lembut, "Ada apa?" "Aku melihat beritanya. Apa kamu baik-baik saja? Di mana nenek? Apa kamu terkejut? Kenapa tiba-tiba pergi ke ibu kota? Mau pergi liburan juga seharusnya memberitahuku." Luna menangis karena panik. Yasmin menghela nafas dan berkata, "Ayo kita pergi ke tempat kita biasa minum. Aku membutuhkan bantuanmu menganalisa." Oke." Luna menjawab dengan cepat. Ketika tiba di bar, Yasmin duduk dan mendesah pelan. Luna segera memesan koktail untuknya dan menatapnya dengan cemas. "Katakan padaku, kejadiannya sudah sampai masuk berita. Meskipun hanya memberitahu inisial tanpa menyebutkan nama, tapi begitu melihatnya, aku tahu itu adalah kamu dan nenek." Yasmin menopang dagunya dan berkata, "Nenek pergi ke ibu kota sendirian. Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Luna membelalak dan membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah sekian lama, dia tergagap. Nenek pergi ke ibu kota sendirian. Dia bahkan tidak bisa naik taksi. Bagaimana bisa sampai ke ibu kota?" "Kamu juga merasa itu luar biasa, bukan? Dia benar-benar pergi ke sana dan menghilang selama hampir 1 hari, lalu ditemukan pingsan di kamar mandi di stasiun," kata Yasmin perlahan. Luna berubah dari gagap menjadi serius. "Tidak mungkin. Pingsan di kamar mandi stasiun selama sehari, kan? Nenek juga tidak mengatakan pergi kemana saat menghilang itu. Aku bertanya padanya, tapi nenek mengatakan tidak tahu pingsan begitu lama." Yasmin berkata, mana mungkin dia tahu neneknya pura-pura linglung. Dia juga tidak tahu apa Jason menanyakannya atau tidak. Tapi berdasarkan sikap nenek yang tidak menyukai Jason, mungkin tidak akan memberitahunya. Luna menyesap alkoholnya perlahan. Dia mulai bertukar pikiran. Satu-satunya orang yang disayangi nenek adalah kamu. Mungkin dia pergi ke ibu kota juga karena kamu. Sedangkan orang yang kalian kenal di ibu kota adalah keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang keluarga Wibowo. Tidak ada konflik langsung. Dan satu-satunya yang memiliki konflik secara langsung denganmu adalah Yani. Luna menganalisis perlahan.
Yasmin mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." "Tapi dengan status nenek, jika pergi ke ibu kota mencari keluarga Setiawan pun, aku rasa tidak akan bisa melewati pintu keluarga Setiawan." Luna memandang Yasmin dan berkata dengan konservatif, "Kalau begitu, apa menurutmu nenekku memandang tinggi kemungkinannya?" Yasmin bertanya. "Bukan. Dia sudah umur berapa? Dia lebih baik dalam menilai situasi dibandingkan kita. Apa mungkin nenek menyimpan rahasia yang tidak kita ketahui? Aku melihat video. Sangat jelas preman itu mengincar kalian berdua. Jadi dia memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, ada netizen yang setuju dengan analisisku. Katanya preman itu memiliki niat membunuh," kata Luna. Minuman Yasmin diantarkan, dia meminumnya. "Menurutmu, dalam situasi apa seseorang bisa ingin menyingkirkan seseorang dengan cara apapun? Kalau bukan karena ada keuntungan yang sangat besar, atau nenek mengetahui kelemahan mereka yang sangat fatal. Tapi aku tidak mengerti. Seumur hidup ini nenek hidup di kota Benteng. Keluarga Setiawan..." Luna tiba-tiba berhenti. Dia menatap Yasmin untuk waktu yang lama dan kemudian bertanya, "Apa mungkin kamu asli dan Yani palsu?" Yasmin tidak mengatakan apa-apa. Vicky berkata demikian, sekarang Luna juga mengatakan demikian. Nenek tinggal di kota Benteng seumur hidupnya. Jika benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Setiawan hanya masalah identitasnya. "Sebenarnya, aku sangat takut dengan perkataanmu ini." Yasmin tiba-tiba menunduk. Nenek lebih memilih berbohong padanya daripada membiarkannya kembali ke keluarga Setiawan. Jika dia benar-benar anak hilang dari keluarga Setiawan, berarti sebenarnya bukan benar-benar hilang, sedangkan ada alasan yang tidak bisa diterima. Makanya nenek bersikeras merahasiakan identitasnya. "Kamu mendapat dukungan terbaik, yaitu nenek yang seumur hidupnya hanya memikirkan kebaikanmu. Tidak peduli apa identitasmu. Aku hanya mengakuimu sebagai cucu nenek." Luna menatap mata Yasmin, ekspresinya sama tegasnya seperti biasa. Kebingungan yang masih melekat di benak Yasmin benar-benar hilang saat ini karena kata-kata Luna. Benar apapun kebenarannya, dia adalah cucu nenek. Seumur hidup ini dia tidak akan pernah membuang rasa syukur karena nenek telah membesarkannya. Setelah keluar dari bar, Luna memeluk Yasmin dan berkata, "Mulai sekarang, kamu harus membawa pengawal saat pergi ke ibu kota. Kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Untung saja kamu tidak apa-apa." Orang Jason ditikam sampai hampir kehilangan nyawa. Ternyata tidak peduli seberapa kuat seseorang, setelah ditikam begitu keras, dia akan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Benar saja semua serial TV itu palsu. Luna menepuk punggungnya dan menghiburnya dalam diam. Setelah pulang ke rumah, Yasmin masih belum bisa tidur. Dia ingin mengobrol dari hati ke hati dengan neneknya. Tapi jika menyangkut latar belakangnya, nenek pasti menjadi sensitif. Bagaimana jika salah bicara dan membuat nenek berpikir macam-macam, lalu menjadi depresi dan sakit? Bukankah kerugiannya lebih besar dari manfaatnya? Dia duduk sambil melamun untuk beberapa saat ketika panggilan telepon Henry tiba-tiba masuk. Yasmin menatap namanya. Dia tiba-tiba merasa sedikit asing. Dia menekan tombol jawab, tapi tidak bicara.
Sejujurnya jika keluarga Setiawan merencanakan pembunuhan ini, dia dan Henry juga akan menjadi musuh. Yasmin, aku sudah tahu apa yang terjadi di stasiun. Jason bilang itu ada hubungannya dengan keluarga Setiawan. Keluarga Setiawan juga sedang menyelidikinya. Jika memang ada kaitannya, keluarga Setiawan pasti akan memberikan pertanggungjawaban padamu dan Nenek Lukmantara. Nada bicara Henry penuh permintaan maaf. Menurutmu, mengapa ini ada hubungannya dengan keluarga Setiawan? Yasmin bertanya dengan tenang. Aku tahu kamu curiga pada Yani. Saat ini semuanya mengatakan dia adalah orang yang berada di balik semua kejadian yang menimpamu. Tapi aku bisa mengatakan Yani pasti tidak bersalah. Di keluarga Setiawan selalu ada orang yang tidak ingin dia pulang dan sengaja menjadikannya kambing hitam, kata Henry. Apa mungkin dia menelpon secara langsung dan mengatakan ingin memesan gaun dariku juga karena ada orang yang ingin menjadikannya kambing hitam? Studio menerima transferan 5.700.000.000 dari rekeningmu juga menjadikannya kambing hitam. Yasmin bertanya padanya dengan acuh tak acuh. Aku akan memeriksa semua ini. Aku akan memberikan hasilnya dalam waktu seminggu, kata Henry segera. Henry, awalnya aku dan kamu bisa saling tidak mengganggu, tapi selalu saja ada orang yang dari jauh membenciku, membuatku jijik dan menyerangku. Nenek pergi ke ibu kota karena aku. Leo juga hampir kehilangan nyawa karena kami. Sebenarnya, seberapa kejam anggota keluarga Setiawan sampai bisa membunuh orang di depan umum. Yasmin tidak bisa menahan amarahnya ketika memikirkan adegan mengerikan hari ini. Sebaiknya kamu beritahu keluargamu. Aku sudah tahu tujuan nenekku pergi ke ibu kota demi tikus-tikus keluarga Setiawan yang bersembunyi di kegelapan dan melakukan hal-hal kotor seperti ini. Aku tidak keberatan mencari orang untuk bekerja sama menyerang keluarga Setiawan. Aku tidak percaya kalian begitu kuat sampai tidak terikat hukum. Selesai bicara, Yasmin menutup telepon. Masalah sudah sampai seperti ini. Tidak ada yang perlu dikatakan di antara dia dan Henry. Henry tidak terlibat dalam masalah ini. Tapi ketika kebenaran pembunuhan itu terungkap, bukankah Henry akan melindungi si pembunuh karena reputasi keluarga Setiawan lalu membuatnya menahan amarah? Jason juga membuatnya menahan amarah demi Joanna. Apa yang disebut dengan keadilan lebih penting daripada ikatan keluarga adalah hal yang jarang terjadi. Yang sebenarnya dipedulikan oleh keluarga besar ini adalah reputasi dan kepentingan seluruh keluarga. Saat sedang marah, tiba-tiba ada ketukan di pintu ruang tamu. Saat hendak keluar, dia melihat sebuah pesan masuk ke ponselnya. Aku buka pintunya. Yasmin juga berencana membukakan pintu untuk Jason karena Nenek Lukmantara sudah tertidur. Kali ini orang Jason menyelamatkan mereka, tapi nenek yang tidak menyukainya mungkin tidak akan memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun ini tidak ada hubungannya dengan rasa terima kasih, tidak bisa dikaitkan bersama. Untuk apa kamu datang ke sini? Yasmin bertanya. Dia pikir Jason masih di ibu kota. Jason memegang kantong kertas di tangannya. Dia berjalan ke sofa dan duduk meletakkan kantong kertas itu di atas meja kopi. Apa nenekmu sudah tidur? Iya, nenek sangat lelah dan sudah tidur hampir 1 jam. Yasmin mengangguk. Jason memandang Yasmin yang mengenakan pakaian tidur. Saat menyadari Yasmin tidak mengenakan pakaian dalam, dia segera membuang muka. Apa kamu lupa apa yang dikatakan dokter?
Yasmin tanpa sadar melirik diri sendiri karena tindakan Jason. Kemudian dia berbalik dengan canggung. Sudah tidak terlalu sakit, asalkan tidak membungkuk dengan keras, tidak terasa sakit. Di kamar atau di sini? Jason memandangnya dengan acuh tak acuh, berkata dengan nada tidak menerima penolakan. Aku akan meminta Luna datang membantuku. Kamu lebih baik pulang saja. Aku sangat berterima kasih padamu mengenai kejadian di ibu kota. Nenek juga sama, tapi tidak pantas jika kamu membantuku mengoleskan obat. Jason memandangnya dan berkata dengan tenang, kamu masih takut? Aku akan melakukan sesuatu padamu. Kamu jelas-jelas tahu, bukan itu maksudku. Yasmin berkata dengan tenang. Mata Jason seperti kolam dingin yang dalam menyedot jiwa manusia. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Setelah selesai, aku juga akan pulang untuk istirahat. Yasmin membuang muka dan berkata, kamu pulang dulu saja. Kamu juga pasti lelah setelah sibuk seharian. Aku masih ada nenek. Selesai bicara, dia berjalan ke kamar. Jason berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, kamu bisa mencari orang untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Tubuhmu adalah milikmu. Kalau kamu sendiri tidak menyayangi tubuhmu, tidak ada gunanya orang lain merasa khawatir. Dia berkompromi hanya karena tidak ingin Yasmin berpikir dia memaksanya untuk menyerah hanya karena telah menyelamatkan neneknya. Terima kasih, karena Pak Jason telah mengingatkanku, kata Yasmin dengan tulus. Setelah Jason pergi, Yasmin duduk di sofa dan terdiam beberapa saat lalu bangkit dan berjalan menuju kamar. Jason yang kembali ke mobil di lantai bawah tidak langsung pergi tapi mulai merokok. Yasmin benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk mendekat. Oke, untuk hari ini sekian dulu ya. Insya Allah besok saya akan lanjutkan lagi. Terima kasih buat kakak semuanya yang masih mengikuti cerita yang saya bacakan. Dan sekali lagi saya minta maaf ya ceritanya jeda terlalu lama. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.